Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru-guru hebat di seluruh Nusantara, salam guru penggerak Merdeka Belajar, sukses dan bahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi mengenai koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Sartina SPD, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Pandeglang di SMP 1 Karangtanjung. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan haruslah menerapkan pendidikan multiliterasi. Pendidikan multiliterasi yang memberikan kebebasan kepada siswa dalam berpikir, berkreasi, dan berpendapat sejalan dengan konsep Pancadharma, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidikan multiliterasi memiliki cara, yakni multi konsep, multi budaya, multi gaya belajar, dan multimodal, yaitu memberikan sebuah konsep pendidikan yang memberikan kesan dan mengarahkan kepada nilai-nilai Pancasila. Abad ke-21 memberikan sebuah gambaran bahwa pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dapat bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup atau life skill. Sejalan dengan pemaparan di atas, dengan merefleksikan kembali nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif pendidikan multiliterasi merupakan suatu wujud nyata dan menyongsong pendidikan Indonesia agar kelak Indonesia mampu mewujudkan cita-citanya, yakni menciptakan generasi emas. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai objek yang harus diberikan pemahaman, harus mencapai target yang diinginkan oleh guru. Sebagai guru, saya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, pelajaran di dalam kelas, kemudian mengajarkan tingkah laku yang benar sesuai norma, mengajak kebaikan, mengajar dengan beragam media dan model pembelajaran yang menarik, tetapi tanpa memperhatikan kenyamanan dan kebebasan siswa dalam belajar. Jadi, pembelajaran masih berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran saya adalah bahwa guru bukan hanya bertugas untuk menyampaikan materi di kelas, tetapi harus memperhatikan kenyamanan dan kebebasan atau kemerdekaan siswa dalam belajar. Jadi, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Guru harus mendorong siswa untuk mencari tahu sendiri tentang pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan cara dan pilihan mereka masing-masing. Kegiatan pembelajaran berdasarkan azas kekeluargaan. Proses pembelajaran harus berkesinambungan, menggunakan beragam metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswa, serta karakter dan kebudayaan sendiri. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan memperhatikan kenyamanan dan kebebasan atau kemerdekaan siswa dalam belajar. Jadi, pembelajaran harus berpusat pada siswa, yaitu dengan kegiatan merubah pembelajaran dari satu arah menjadi pembelajaran interaktif. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah pertama, memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Yang berikutnya adalah lingkungan belajar. Harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan berkreativitas dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat.
Yang berikutnya adalah mendorong siswa untuk mencari tahu sendiri tentang pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan cara dan pilihan mereka masing-masing. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu pertama dengan menumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Yang kedua, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas, sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada, dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan tiap orang. Yang ketiga, dengarkan anak-anak dan beri tanggapan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, karakter, dan kemampuan anak yang berbeda satu sama lain. Yang selanjutnya adalah ciptakan komunikasi yang baik. Kemudian doronglah anak untuk bekerja sama, tetapi jangan menjadi terlalu dominan atau justru mengambil alih sehingga anak akan kehilangan minatnya. Yang berikutnya adalah ajaklah kelompok anak sehingga mereka mendapatkan teman kerja yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan kedekatan secara fisik. Cara yang keempat adalah proses pembelajaran harus berkesinambungan, menggunakan beragam metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswa, serta karakter dan kebudayaan sendiri. Pertama, berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Adanya kedua faktor ini dalam lingkungan belajar membuat anak memahami bahwa belajar merupakan proses yang dinamis dan terus berubah, namun tidak membuat anak menjadi bingung atau takut karena tetap ada hal-hal atau jadwal rutin yang ia ketahui. Yang berikutnya adalah material dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Dan yang terakhir adalah gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah, sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Bapak Ibu guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, penerapan di dalam kelas mengenai teori yang tadi bisa kita aplikasikan dengan cara pertama, guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. Yang kedua, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Keempat, guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Kelima, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Ketujuh, guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. 8. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. 9. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran. Dan yang terakhir, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak merdeka belajar. Semangat, sukses, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.